Selamat datang di IMKJ Star Bercerita, tempat di mana kamu menemukan motivasi dan segala informasi dengan bintang tamu yang pastinya berprestasi. Mari kita dengar podcast ini. Nah, pada podcast episode ketiga kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah spesial dari podcast episode sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa podcast episode ketiga kali ini merupakan podcast pertama di tahun 2021. Dan bintang tamu kali ini yaitu Kak Lulu Yohan Mirnanda. Halo Kak Lulu. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Lulu nih, mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Halo guys, nama aku Hafiza Fika Matasya dari jurusan Kimia angkatan 2019. Dan kali ini aku udah dewean loh, aku bersama kawan aku. Silahkan. Halo, perkenalkan aku Raihan dari jurusan Hukum angkatan 2019. Nah, tadi kan udah tahu nih, kita sekarang bersama Kak Lulu Yohan Mirnanda atau biasa dipanggil Kak Lulu. Halo Kak Lulu, gimana kabarnya hari ini Kak? Hai teman-teman, Alhamdulillah hari ini Lulu masih sehat dan masih bahagia. Alhamdulillah ya Kak. Oh iya, kami sebelumnya mau ngucapin terima kasih kepada Kakak karena telah berkesempatan hadir untuk jadi bintang tamu kami di podcast IMKJ Star Bercerita ini Kak. Walaupun di tengah kesibukan Kakak mungkin dan di masa-masa pandemi ini Kak. Oh ya Kak, ngomongin masa-masa pandemi, apa sih Kak kegiatan Kakak di masa-masa pandemi ini Kak? Kan kegiatan kita tuh kayak terbatas gitu Kak, mau ngapain susah, mau keluar susah gitu Kak. Apa sih kegiatan Kakak akhir-akhir ini Kak? Mungkin boleh dikasih tahu Kak ke teman-teman yang dengerin podcast ini. Iya Raihan, terima kasih kembali karena sudah diberikan kesempatan untuk sharing sama teman-teman semuanya hari ini. Nah kalau untuk kegiatan Lulu ya, di masa pandemi ini tuh yang jelas pertama itu lagi hektiknya sama proposal skripsi. Karena kan Lulu sekarang semester 7 ya. Terus juga kegiatan organisasi di masyarakat itu ada namanya BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mahasiswa Indonesia. Nah kebetulan juga lu masih aktif di BKPRMI. Nah itu ada kegiatan rutin setiap minggunya. Jadi nggak ada halangan sih sebenarnya, tapi kita memang harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya itu kegiatan Lulu bersama Putri Hijab Jambi. Wah, ternyata selama pandemi ini Kak Lulu tetap melakukan kegiatan yang produktif, iya kan Kak? Nah, bisa dicontoh nih buat teman-teman pendengar podcast bahwasannya pandemi ini bukan halangan kita untuk tidak melakukan kegiatan yang produktif. Justru pandemi ini bisa menjadikan kita untuk tetap melakukan kegiatan yang produktif asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, tadi kami dengar nih Kak, salah satunya kegiatan Kakak selama pandemi ini yaitu tetap sedang menyusun proposal atau skripsian. Semoga sukses ya Kak dan dilancarkan sampai akhir urusannya, amin. Nah, Kak Lulu nih ternyata mahasiswa dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2017. Nah, kepo nih Kak, kok bisa sih Kakak pengen masuk jurusan Sastra Inggris? Nah, apa sih yang memotivasi Kakak untuk masuk jurusan Sastra Inggris? Iya benar banget Piza. Jadi walaupun di tengah pandemi gini kan, tapi kita tetap harus aktif, terus berkegiatan yang positif. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai aturannya. Nah kalau misalkan ditanya ya kenapa kakak milih, kalau misalkan ditanya motivasi untuk masuk sastra Inggris, itu yang pertama karena Lulu emang suka belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Itu udah dari SD kalau nggak salah sih, ya udah dari SD, terus ikut kursus kan, lanjut ke SMP sampai ke SMA itu masih suka bahasa Inggris. Terus juga motivasi kedua itu dulu pengen keliling dunia. Nah kalau kita udah bisa bahasa internasionalnya nih, buat komunikasi kan lebih mudah gitu loh. Jadi udah ada bekal kita untuk bisa keliling dunia kayak gitu. Terus yang ketiga, lu nggak terlalu pandai buat
hitung-menghitung. Dan Lulu sadar kalau ternyata kemampuan Lulu yang lebih itu ada di bagian kebahasaan. Makanya Lulu pilih bahasa, tapi yang Lulu suka itu bahasa Inggris. Makanya pilih sastra Inggris. Wah, ternyata motivasi kakak dalam memilih jurusan ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi pendengar podcast kali ini. Nah, mungkin kami belum tahu banyak hal nih kak tentang kakak. Kami kan sekarang ini baru tahu nama kakak sama jurusan kakak. Mungkin kakak bisa perkenalan singkat nih kak tentang kakak. Misalkan alamat kakak di mana, dulu SD kakak berapa, SMP sama SMA-nya. Atau mungkin kursus kakak di mana. Mana tahu kita pernah satu kursus bahasa Inggris nih kak. Terus kakak anak keberapa? Oke, silakan kak Lulu. Oke, kayaknya kita harus kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lulu Yohan Mirnanda. Aku sekarang seorang mahasiswi aktif di Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Nah, kebetulan dulu kalau riwayat pendidikan, kalau SD itu di SD 168, Muaro Jambi. Nah, kalau SMP-nya di SMP Negeri 15 Kota Jambi dan SMA di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Terus kalau kursus bahasa Inggrisnya itu di May English Course, alamatnya di Terminal Pasar Jambi. Nah kan itu depannya ada Floris ya. Floris apa itu nggak tahu namanya, tapi nah May English Course itu di depan Floris itu loh, bisa. Lumayan lama sih kursus di situ dari kelas 2 SD, ya kelas 2 SD akhir semester 2 itu kalau nggak salah sampai kelas 2 SMP. Nah kalau untuk statusnya di keluarga itu jadi anak pertama, alhamdulillah, dari 3 bersaudara, dan Lulu adalah anak perempuan satu-satunya. Wah, ternyata kita beda kursus kak. Selama kami dengar tadi kakak kursus dari SD sampai SMP. Nah, dari kakak mengalami fase kebosanan gitu kak, apalagi kan biasanya kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4 tuh masih kayak bosan lah, pengen main-main kayak gitu. Nah, apalagi kita tahu les tuh sama dengan belajar, atau memang kakak dulu emang suka belajar atau kayak mana kak, sehingga kakak bisa les dari SD sampai SMP. Nah, tadi kami juga dengar kak bahwasanya kakak anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Nah, kami ada dengar nih kak quotes, kalau anak perempuan pertama itu bahunya harus kuat baja dan hatinya harus sekuat karang. Nah, bener gak sih kak quotes kayak gitu tuh menurut kakak? Memang harus begitu ya kak, menjadi anak perempuan satu-satunya, atau kayak mana kak? Kalau untuk mengusir kebosanan saat kursus atau belajar, itu sebenarnya ada kok saat-saat bosan, tapi semangatnya muncul lagi ketika banyak teman yang semangat, terus kita juga ikutan semangat, ditambah lagi dari support orang tua Lulu, terutama ayah. Nah, ayah malah yang paling pertama nyuruh untuk kursus kayak gitu, dan awalnya Lulu nggak mau kursus, tapi karena motivasi dan support dari ayah, nah itu jadi jadi bahan bakar lah buat semangat kayak gitu. Kalau soal quotes itu ya, kalau menurut Lulu sih benar, karena relate juga sama Lulu sekarang gitu kan, karena memang pada dasarnya anak pertama, laki-laki maupun perempuan itu punya tanggung jawab yang lebih besar secara terutama beban moral sih. Dia juga harus mencontohkan bagaimana menjadi seorang kakak yang baik untuk adik-adiknya kayak gitu. Dan di situ menurut Lulu anak pertama sebagai kaki tangannya orang tua ke adik-adiknya, apalagi perempuan kan. Mungkin kalau laki-laki sudah terbiasa dengan tanggung jawab yang sebesar itu gitu. Tapi kalau perempuan, anak pertama perempuan itu memang benar-benar harus ekstra kuatnya kayak gitu loh, karena emang
perempuan tuh nggak sekuat laki-laki, tapi dituntut untuk sekuat itu gitu. Jadi memang benar-benar harus kuat, baik fisik maupun hati kayak gitu. Jadi keren banget sih. Hafiza anak keberapa? Kalau Pija kak anak kedua dari 2 bersaudara, artinya Pija bungsu kak. Bener kata kakak, untuk tanggung jawab sendiri mungkin itu dikembaliin ke anaknya sendiri. Setiap anak itu pasti memiliki tanggung jawab, entah itu dia anak sulung, entah itu dia anak bungsu, entah itu dia anak tunggal. Jadi tergantung si anaknya lagi dalam melihat dan menghadapi situasi kayak gitu, tidak kak? Ya bener banget Piza, semua anak memang punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah kita sebagai anak pertama yang memiliki tanggung jawab juga, yang mungkin banyak orang-orang bilang tanggung jawabnya lebih besar, kita juga nggak bisa nganggep adik kita itu tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Kita sebagai anak pertama itu juga jangan menganggap bahwa kita memiliki beban yang paling banyak kayak gitu. Jangan anggap itu sebagai beban, tapi anggap itu sebagai rezeki. Oh kamu bisa, kamu berarti ditugaskan untuk mencontohkan yang lebih baik ke adik-adiknya gitu. Dan begitu pula sebaliknya dengan adik-adiknya kayak gitu. Bener nian kak, jadi jatuhnya maupun dia kakak ataupun adik tetap memberikan contoh yang baik. Nah mungkin ini perkenalan singkat dari Kak Lulu. Masih ada nih beberapa hal lain tentang Kak Lulu, salah satunya pengalaman prestasi Kak Lulu. Nah mungkin Rehan ada yang ingin ditanyain kali tentang pengalaman prestasi dari Kak Lulu sendiri. Oke, silakan. Oke. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu di Instagramnya IMKJ Unar diposting mengenai IMKJ Ser bulan ini loh, dan di sana ada Kak Lulu. Sembari mendengarkan podcast ini, mungkin teman-teman bisa langsung lihat loh spoilernya mengenai Kak Lulu. Oke kak, kalau kita lihat dari post Instagramnya IMKJ, wah banyak banget prestasi kakak. Teman-teman kayaknya pada penasaran nih. Boleh dong kalau kita berbagi cerita nih kak. Yang pertama ya kak, top 10 duta genre Kota Padang. Loh, kok di Padang ya kak? Kenapa nggak di genre Jambi aja? Apa karena waktu itu lagi kuliah di Padang? Boleh dong kak diceritain gimana sih sampai akhirnya menjadi top 10 duta genre Kota Padang? Boleh. Nah kalau untuk duta genre itu memang tahun 2018 itu kan Lulu lagi semester 2 ya, semester 2, dan itu Lulu masih di asrama Unan kayak gitu. Jadi dan itu juga bukan hari libur ajangnya. Terus akhirnya Lulu memutuskan untuk ikut yang di Padang karena juga kan lebih sembari kita kuliah gitu kan, juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan duta genre ya di sini, mempermudah gitu loh. Kalau misalkan daftar yang di Jambi, pertimbangannya sih pasti bakalan susah ikut kegiatan, paling nggak maksimal kayak gitu. BTW kak, kami nak nanya nih kak terkait duta genre. Kan kakak ikut duta genre itu semester 2 saat masih di asrama. Waktu mengikuti duta genre itu make karantina enggak kak? Secara kan kami juga anak asrama nih kak, jadi kan asrama ini agak sulit juga untuk meminta izin. Ada enggak sedikit toleransi dari pihak asramanya atau duta genrenya dewe ngasih surat ke asramanya kak untuk memberikan izin untuk kakak tetap ikut kegiatan duta genre? Ada kok, ada karantinanya dulu waktu tahun 2018 itu. Kebetulan karantinanya di Aksana Hotel dan grand finalnya di Kriyat Bumi Minang. Kalau soal perizinan ya, kebetulan Lulu dulu izin sama kakak lantai dulu, baru ke Uni Pembina. Nah, karena Uni Pembina udah ngomong nih sama Uni Pembina gitu kan, udah ngadep Uni Pembina, ternyata dibolehin kayak gitu. Dan kalau bisa minta suratnya, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan waktu itu kalau nggak salah ya, Lulu nggak ada minta surat dari duta genrenya karena emang udah dibolehin sama Uni Pembinanya, kecuali kalau memang Uni Pembinanya mengharuskan kayak gitu loh. Soalnya waktu dulu kalau ada ya kasih, kalau enggak ya udah kayak gitu sih. Alhamdulillah kak, ternyata
proses kakak dalam mengikuti Duta Genre kemarin itu dilancarkan, alhamdulillah. Mungkin kawan kami nih Kak Rehan masih ada yang nak ditanyainya. Oke, Rehan, silakan. Oke Pija. Nah, mungkin yang mau aku tanya itu banyak sebenarnya Pija, tapi kayaknya udah ditanyain sama teman-teman aku yang tanya di Q&A nanti Pija. Mungkin nanti deh kalau kita tanyain Pija ya. Mungkin kita lanjut ke kedua Pija. Oke. Nah Kak, jadi kan yang kedua nih Kakak sebagai delegasi Aimun tahun 2019. Tapi teman-teman pada penasaran nih Kak, sebenarnya Aimun itu apa sih? Bisa nggak sih kalau mereka ikutan juga? Mungkin Kakak bisa berbagi pengalaman atau cerita Kak, gimana sih awalnya Kakak tahu Aimun, ikut Aimun, terus sampai akhirnya berangkat mendelegasikan Indonesia. Waktu itu kemana sih Kak? Oke, mungkin nggak banyak orang tahu Aimun ya. Jadi Aimun itu adalah Asia Youth International Model United Nation, di mana event internasional ini itu merupakan simulasi sidang PBB. Jadi di sana kita dilatih untuk bernegosiasi antar negara. Kita sebagai delegasi negara kita. Kebetulan dulu kemarin itu delegasi WHO, World Health Organization. Nah, di sana banyak jurusan yang bukan jurusan kesehatan, karena untuk masuk ke konsil WHO sendiri itu nggak mesti dari anak-anak kesehatan, tapi juga bisa dari luar itu. Kenapa? Karena di sana kita berlatih untuk bernegosiasi antar negara kayak gitu. Jadi yang kita bahas bukan tentang kesehatannya, tapi bagaimana kita bisa saling bekerja sama dengan negara tersebut, dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh negara tersebut. Wah, ternyata untuk mengikuti Aimun itu nggak harus dari jurusan kesehatan juga ya Kak, jurusan lain juga bisa. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, berapa lama Kakak mengikuti Aimun tuh Kak, berapa hari? Itu biayanya udah ditanggung dari pihak sananya atau dari kitanya Kak? Terus nanti itu digabungin se-Indonesia baru berangkat atau per provinsi gitu Kak? Nah, kalau untuk lama kegiatan Aimun itu 3 hari bisa itu, dan untuk biayanya itu dikembalikan lagi kepada peserta masing-masing. Kebetulan dulu waktu tahun 2019 itu dulu mengusulkan bantuan dengan mengajukan proposal ke dekanat dan ke universitas, dan alhamdulillah dekanat sama universitas juga ngebantu nge-support Lulu untuk bisa berangkat ke sana kayak gitu. Terus juga untuk soal penginapan itu ada dua jenis. Yang pertama akomodasi dan non akomodasi. Kalau akomodasi penginapan itu udah disediakan sama panitia di sana, dan biayanya itu udah dimasukin semuanya sama penginapan. Nah, kalau non akomodasi biayanya agak lebih ringan tapi di luar penginapan. Kalau kebetulan dulu itu waktu itu ngambil yang non akomodasi, jadi penginapannya cari sendiri sama teman-teman di Indonesia. Terus kalau untuk keberangkatan itu tergantung lagi sama pesertanya. Kalau pesertanya dari provinsi itu kesepakatannya untuk berangkat bareng, ya bisa berangkat bareng. Tapi kalau sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Lebih fleksibel aja sih Piza sebenarnya. Alhamdulillah, senang juga Kak dengernya kegiatan Kakak dalam mengikuti Aimun ini juga disupport dan dilancarkan. Bahkan Kak ngikut juga Aimun ini, kegiatan sejenis Aimun ini, untung-untung benefitnya juga menambah pengalaman. Terus juga dapat relasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Ih, kerennya Kak. Ya Piza, dicoba aja tahun depan, siapa tahu beruntung dan bisa berangkat ke Aimun 2021 nanti. Itu biasanya di sekitaran bulan Juli atau Agustus untuk pendaftarannya. Nah, nanti akan berangkat 2 bulan setelah itu.
Biasanya seperti itu. Nah, ternyata masih ada nih prestasi yang Kak Lulu punya, yaitu sebagai runner-up 1 Putri Hijab Jambi tahun 2020. Kepo nih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak untuk mengikuti Putri Hijab Jambi itu Kak? Terus juga kenapa Kakak memilih Putri Hijab? Secara kan masih banyak kontes kecantikan lain untuk wanita Kak. Mungkin contohnya kayak Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Ya, kalau untuk motivasi Lulu sendiri untuk mengikuti Putri Hijab itu yang pasti pertama untuk menambah teman, kedua menambah pengalaman, dan yang ketiga itu karena kita kan di masa pandemi ya, jadi kita juga harus tetap produktif dengan mengikuti ajang-ajang yang kita inginkan dan yang sekiranya bisa menambah pengalaman bagi kita juga untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu sih motivasinya. Nah, kalau untuk alasan kenapa memilih Putri Hijab, karena Putri Hijab ini adalah ajang beauty pageant yang memang dikhususkan untuk wanita-wanita yang berhijab. Jadi bagi teman-teman yang berhijab yang mau ikut ajang beauty pageant dan tidak bisa melepas hijabnya, nah Putri Hijab itu adalah ajang yang tepat buat teman-teman. Nah, bener juga nih Kak. Mungkin untuk para kanti-kanti kali ini barangkali berminat untuk mengikuti kontes kecantikan wanita atau lagi bingung karena dodoknya berhijab, bisa nih ikut Putri Hijab. Bener banget Piza. Nah, untuk informasi Putri Hijab itu insya Allah akan diadakan pemilihannya setiap tahun, jadi stay tune aja di Instagramnya Putri Hijab ya. Kami pengen nanya lagi nih Kak, masih kepo, kayak mana sih selama pandemi ini pemilihan Putri Hijab Jambi ini Kak, sistemnya dia pakai karantina gitu dak Kak? Terus juga ada dak pengalaman yang berkesan selama Kakak mengikuti pemilihan Putri Hijab Jambi kemarin Kak? Oke, baik Fiza. Jadi memang pemilihan Putri Hijab daerah tahun 2020 itu memang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pemilihannya diadakan secara virtual atau online, mengingat kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, seleksinya itu ada 2 tahap, tahap wawancara dan tahap tertulis. Nanti untuk tahap wawancara itu nanti akan di video call oleh Dewan Juri. Begitu juga dengan tes tertulis, itu akan dibagikan link webnya untuk melaksanakan tes tertulisnya, seperti itu. Nah, yang pertama itu akan ditentukan 25 besar dari hasil tes tertulis terlebih dahulu. Nah, kemudian tes wawancara itu akan diambil 10 besar. Setelah itu barulah pengumuman top 5 dan top 3 untuk mengikuti atau melanjutkan pemilihan di ajang Putri Hijab Indonesia. Nah, untuk pemenang 1, 2, dan 3 Putri Hijab daerah itu bisa melanjutkan ke tahap nasional atau pemilihan Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Dan grand finalnya itu bulan Desember kemarin di akhir tahun 2019. Tepatnya di Bandung, di Crown Plaza Hotel. Nah, barulah diadakan karantina se-Indonesia dari seluruh finalis Putri Hijab daerah yang lanjut ke grand final. Wah, ternyata tahapan dari pemilihan Putri Hijab Jambi tahun 2020 kemarin semasa pandemi ini tidak terlalu sulit ya Kak, kalau Pija dengar. Mungkin kembali ke kitanya kali lagi dalam menanggapinya Kak. Ini Kak, terakhir nih Kak, prestasi Kakak yaitu menjadi part of Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Maksud dari part of Putri Hijab Indonesia 2020 tuh apa sih Kak? Maksudnya tuh menjadi bagian dari Putri Hijab Indonesia gitu, atau ajang kecantikan lagi, mengikuti ajang kecantikan lagi, tapi itu di tahap nasional? Iya bisa, jadi maksud dari part of Putri Hijab Indonesia itu adalah bagian dari Putri Hijab Indonesia yang
mendapatkan kesempatan untuk menjadi grand finalis untuk pemilihan Putri Hijab Indonesia di tahun 2020. Nah, biasanya kalau untuk ajang beauty pageant itu kan yang bisa melanjutkan ke tahap nasional itu hanya pemenang pertama. Kebetulan kan dulu kemarin pemenang kedua. Nah, alhamdulillah juga pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3 di ajang pemilihan Putri Hijab Indonesia tahun 2020 bisa melanjutkan ke ajang nasional. Seperti itu bisa. Oh gitu ya kak. Mau nanya lagi nih kak, sekali lagi sebelum kita masuk Q&A. Kan kakak sekarang udah menjadi runner up 1 Putri Hijab Jambi tahun 2020 dan menjadi part of Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Nah, otomatis kan bertambah nih kak tugas duo dan tanggung jawab duo. Nah, pernah tak kakak mengalami kesusahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan lain selama kakak menjadi runner up 1 Putri Hijab Indonesia, Putri Hijab Jambi, dan menjadi part of Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Nah, dan juga kayak mana cara kakak memanage diri kakak untuk tetap bertanggung jawab gitu kak? Wah, ini pertanyaan berat sih. Jadi gini sih Tiza, sebenarnya kesulitan itu pasti ada. Lebih ke bagaimana kita memanage waktu kita dan ngadepinnya kayak gimana. Jadi kalau kesulitan-kesulitan yang ada ya, kalau waktu-waktu lalu itu yang lebih kerasa waktu sebelum grand final. Jadi ketika lu sama teman-teman lagi harus meet up sama sponsorship dan ada juga jadwal akademik waktu itu kan, karena sekarang kita juga jadwal kuliahnya kan yang nggak bisa diiniin, nggak bisa diundur kayak gitu kan. Dan karena daring, alhamdulillah karena daring jadi bisa dilakukan dalam satu waktu gitu, dua kegiatan dalam satu waktu. Jadi pernah sempat kemarin itu waktu lagi sama teman-teman meet up sama sponsorship nih, ada jadwal kuliah kebetulan VC, ya udah kayak gitu, masuk aja gitu ke Zoom-nya dulu, tapi izin sama dosen, Bu maaf tidak bisa aktif di kelas kayak gitu karena sedang ada kegiatan ini dan sudah ada janji seperti itu. Tapi tetap kita hadir kayak gitu, setidaknya kita memberikan konfirmasi kepada dosen kita kayak gitu. Dan lebih sebenarnya kalau kayak gitu lebih bagaimana kita manajemen waktu. Sesulit apapun sebisa mungkin urutkanlah prioritasnya, mana yang harus lebih dahulu dilakukan dan mana yang benar-benar urgent itu harus didahuluin terlebih dahulu. Kita harus memanage waktu kita, mana yang memang benar-benar urgent harus didahulukan, nah itu yang kita lakuin dulu dan fokus. Terus juga setelah itu baru kita lakukan yang prioritas kedua, prioritas ketiga, sampai seterusnya. Dan kadang kita juga harus menerapkan mengeluarkan skill multitasking kita kayak gitu. Sebenarnya lu sering sih kayak gitu melakukan 2 hal dalam satu waktu, 3 hal dalam satu waktu. Nah, sebenarnya nggak baik karena multitasking juga ternyata bisa merusak otak. Kalau dari yang lu baca dari jurnal-jurnal kesehatan, selagi kita bisa fokus kepada satu hal terlebih dahulu, fokuslah kayak gitu. Tapi kalau memang keadaan memaksa kita untuk multitasking, ya udah apa boleh buat. Tapi tetap yang pertama itu atur prioritas dan fokus. Itu sih kalau dari Lulu Pizza. Wow, makasih banyak jawabannya kak. Mungkin untuk sesi pengalaman prestasi ini dicukupkan beok kak Rehan dan teman-teman pendengar podcast lainnya. Nah, mungkin sekarang kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu nih, sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A Pija kembaliin ke Rehan. Silakan Rehan. Kan beberapa hari yang lalu sebelum kita rekaman podcast ini, Instagram IMKJ Unan ngadain buka sesi pertanyaan gitu, kayak di kolom story-nya tuh.
buat tanya-tanya tentang IMKJ Setara bulan ini. Nah, jadi teman-teman udah banyak yang nanya tentang Kak Lulu mengenai prestasi kakak, terus kehidupan kakak mungkin, dan kita udah ngumpulin banyak pertanyaan nih buat kakak. Mungkin kakak bisa tolong dijawab nih buat menghilangkan rasa penasaran dari teman-teman. Oke kak? Oh, ada Q&A juga ya. Kirain nggak ada yang nanya gitu kan. Boleh. Oke kak, kita ke pertanyaan pertama ya kak. Ini kayaknya agak berhubungan nih kak, 2 pertanyaan nih. Yang pertama tuh dari Nadia Hulwa. Apa sih kak tips dan trik manajemen waktunya? Terus pertanyaan kedua tuh Nabila Abigail .s. Gimana cara Kak Lulu bisa fokus di 2 hal sekaligus, yaitu akademik dan non-akademik? Jadi kayak ada berhubungan gitu kak. Mungkin bisa langsung dijawab kak. Silakan kak. Oke, jadi kalau untuk tips dan trik manajemen waktu itu sebenarnya banyak, tapi yang paling penting ini yang pertama adalah buat jadwal. Lakukan jadwal tersebut dan jangan menunda-nunda kegiatan. Apa yang sudah dijadwalkan, lakukan. Seperti itu. Jangan pernah kita menunda-nunda, walaupun ada keinginan untuk menunda, tapi tepis itu, kayak gitu loh. Karena kalau kita menunda satu kegiatan lain pasti juga akan tertunda. Dan kemudian atur prioritas dari jadwal tersebut. Kita atur prioritas mana yang lebih urgent, memang harus didahulukan, ya didahulukan seperti itu. Dan berikan jeda atau space buat kalian, buat diri kalian sendiri untuk refreshing kayak gitu. Jangan ngerjain jadwal berturut-turut terus ya, tapi buat space di antara jadwal-jadwal tersebut yang memang buat kalian fokus sama diri kalian sendiri, dan itu merupakan waktu kalian buat santai kayak gitu, dan baru lanjutkan sama kegiatan yang seterusnya. Nah, kalau untuk fokus di 2 hal sekaligus, akademik dan non akademik, sebenarnya itu nggak fokus kok, nggak bisa fokus kedua hal kayak gitu secara bersamaan, nggak bisa. Tapi lebih ke melakukan yang terbaik di 2 kegiatan tersebut. Di akademik, lakukan yang terbaik yang kalian bisa, dan di non akademik juga seperti itu. Dan medianya dengan manajemen waktu tadi, insya Allah kalau misalkan kita bisa mengatur jadwal tadi dengan baik dan ngasih diri kita space juga, nah itu insya Allah bisa kok seimbang antara dua-duanya. Kalau untuk fokus enggak, karena itu namanya ngebagi fokus, dan lulus sama ini juga ngebagi fokus dulu, fokus ke non akademik dan akademik, ngebagi fokus kepada 2 hal itu gitu. Oh begitu. Oh ya kak, kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya kak. Dari @hafizafika. Ini Pija nih. Tidak berapa po. Oke, pertanyaan dari Pija. Gimana cara kakak masih tetap melakukan kegiatan produktif selama kita pandemi ini kak? Mungkin walaupun kita pandemi, kita tidak boleh malas-malasan, mungkin gitu sih kalau tangkapan aku gitu kak. Kalau dari pertanyaan Pija nih kak, tapi kak gimana tuh kak, gimana cara kakak masih tetap melakukan kegiatan produktif selama kita pandemi ini kak? Nah terus ada juga nih kak, nyambungnya kak, dari pertanyaan dari Alia.anisas. Motivasi biar jadi aktif banget apaan kakak Lulu? Tuh kak, jadi dia nanya motivasi biar jadi aktif banget. Silakan kak, gimana sih kalau dari kakak biar motivasinya terus biar jadi aktif dan selalu bersemangat menjalani kegiatan? Oke, bahasanya aktif banget ya. Ini Alia ANS nih, itu nih bestie Lulu nih. Jadi Alia udah tahu ya. Kalau Lulu itu ikut
kegiatan apa aja, makanya bisa bilang aktif banget. Sebenarnya enggak juga sih, cuman aktif aja kayak gitu. Dan supaya untuk bisa jadi aktif itu lebih tanamin ke diri kita kalau kita itu mau cari ilmu kemanapun, dimanapun, dan dari siapapun kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu nanti bakalan kebawa kok, misalkan ada kegiatan apa gitu dan positif, dan sekiranya kita butuh nih, kita mau nih tahu tentang ilmu ini kayak gitu. Nah nanti secara tidak langsung kita pasti akan tertarik sama kegiatan itu kayak gitu, dan kita juga jadinya candu sama ilmu gitu loh, candu sama ilmu, candu sama kegiatan-kegiatan. Nah apalagi kalau kita udah ngelakuin nih kegiatan satu, nah di situ ketika kita udah tahu apa yang kita dapetin, kita dapet teman baru, kita dapet pengalaman baru, ilmu baru, nah di situ nanti kita pasti akan candu buat cari kegiatan lain yang bisa bermanfaat buat kita juga, dan nantinya kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah cara untuk tetap produktif di tengah pandemi itu tadi kita tanamin dulu, kita yakinin dulu sama diri kita kalau ini pandemi nih, terus kenapa, ya udah kayak gitu. Yang penting kita mematuhi protokol kesehatan dan aturan-aturan yang berlaku kayak gitu. Dan kita juga harus mikir kalau ini nggak menghalangin kita untuk ngelakuin apapun selagi itu positif. Kita juga tetap harus berkegiatan demi meningkatkan kualitas diri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau Lulu itu kegiatannya kan di samping akademik ya, terus sering juga ikut webinar, seminar online kayak gitu-gitu. Terus juga kegiatan organisasi masyarakat yang Lulu ikutin udah dari dulu sih, itu BKPRMI. Nah itu yang kegiatan yang bukan melalui virtual, tapi itu kegiatan jurnalisme sama masyarakat. Padahal di tengah pandemi loh kan. Tapi itu tadi kan kita juga udah ada protokol kesehatan. Yang penting kita mematuhi itu aja gitu. Jangan takut. Tetaplah berkegiatan, tetaplah bermanfaat buat orang lain. Teman-teman di sini bisa lihat di Instagramnya BKPRMI Kasangpuda, karena lu tinggal di sini dan organisasi masyarakat itu juga berkembang di sini. Jadi Lulu sama teman-teman pemuda yang ada di sini tuh walaupun pandemi kita tetap kok ngelakuin kegiatan sosial dan lain-lainnya kayak gitu. Waduh, luar biasa ya Kak jawabannya. Nah, buat teman-teman nih bisa cek IG yang dibilang Kak Lulu tadi untuk kepoin apa aja kegiatan Kak Lulu selama pandemi ini bersama pemuda-pemuda di Kasangpuda. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang berhubungan dengan Putri Hijab. Jadi pertanyaannya dari @hafrizarianti. Apa sih motivasi kakak mengikuti Putri Hijab? Terus kedua ini dari Refki. Sorry Refki. Nih, pengalaman berharga seperti apa yang kakak dapat di Putri Hijab kemarin? Nah ini dua pertanyaan ini rasa Pija udah kejawab tadi sama kakak, dan udah Pija tanyain. Mungkin ada tambahan lagi kali Kak dari kakak untuk menjawab pertanyaan teman-teman nih Kak. Dipersilahkan Kak Lulu. Oke, mungkin tambahannya ya Piza, itu dari pelajaran yang Lulu dapetin waktu ajang pemilihan Putri Hijab. Jadi banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari misalkan Putri Hijab itu sebuah ajang beauty pageant untuk muslimah yang berhijab. Nah, di situ kita tahu bahwa walaupun kita berhijab, kita sebagai wanita muslimah tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa ikut ajang beauty pageant tanpa melepas hijab kita, yang mana kewajiban kita sebagai wanita muslimah memang harus berhijab, ya kan? Nah, jadi dari situ juga kita bisa ambil pelajaran bahwa walaupun kita berhijab tidak menutup kemungkinan untuk melakukan
kegiatan apapun, termasuk mengikuti beauty pageant. Seperti itu. Balik lagi ke motivasi, karena kita di tengah pandemi, kita juga tidak menutup diri untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi Lulu mencoba untuk ikut ajang itu dengan tujuan untuk meningkatkan diri, kualitas diri, menambah teman dan menjalin silaturahmi, juga menambah pengalaman dari kegiatan tersebut. Dan untuk pelajaran selanjutnya di sana, khususnya waktu Grand Final di Bandung bulan Desember tahun 2020 kemarin, alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu dan bertemu sama muslimah-muslimah yang Masya Allah luar biasa menginspirasi. Jadi kita juga bisa belajar dari satu sama lain, bisa tahu pengalaman satu sama lain, dan bisa saling memberikan semangat kayak gitu, dan juga menjaga silaturahmi tentunya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak, dari @eka_aprilia_jnd. Pernah insecure nggak Kak sama visual diri sendiri? Wah, sekarang kayaknya banyak nih kaum wanita pada insecure. Boleh dijawab Kak? Silakan Kak Lulu. Nah, bener banget Piza. Jadi memang masalah insecurity itu banyak banget kita temuin sekarang, apalagi ya di kaum wanita nih. Lulu pernah kok insecure, tapi dulu dan sekarang itu sama sekali nggak berlaku. Karena apa? Karena Lulu tanemin sama diri Lulu, Allah tuh udah nyiptain manusia sebaik-baiknya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi kita tuh semuanya sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Tapi kesempurnaan kita berbeda dari satu orang ke satu orang lain. Kesempurnaannya itu terletak di bagian-bagian yang berbeda. Kayak gitu, Allah memberikan porsi kelebihan dan kekurangan itu dengan setepat-tepatnya kepada diri kita masing-masing. Dan kalau kita insecure, berarti kita nggak mensyukuri apa yang Allah berikan sama kita. Jadi kita nggak boleh insecure, karena itulah bukti kalau kita udah bersyukur sama Allah. Kalau kita masih insecure, berarti kita belum bersyukur sama Allah. Nah, marilah kita benahi diri kita supaya kita bisa lebih bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, nah itu akan membawa ketenangan dan ketentraman tersendiri di hati kita. Kita udah bersyukur nih, ya udah kita terima kayak gitu, apapun gimana pun kita. Waduh, mantap nian Kak jawabannya, apalagi di bagian insecure. Sedikit cerita nih Kak, Pija juga agak-agak insecure juga gitu nah Kak. Tapi setelah Kakak ngejawab pertanyaan dari Eka tadi, Pija langsung berpikir saatnya kita tidak boleh insecure lagi. Nah iya benar Fiza, jadi kita nggak boleh insecure lagi ya. Dan pokoknya kita harus percaya diri aja gitu sama diri sendiri. Ketika insecure itu muncul, tegaskan sama diri kita nggak boleh insecure, tapi perbanyaklah bersyukur. Oke Kak, ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pija kasih ke Rehan ya. Oke Rehan, silahkan pertanyaannya. Nah, ini ada yang nanya tentang Aimun nih Kak, dari @kingfaza. Pengalaman berharga dan pelajaran apa yang dapat kakak petik selama kakak menjadi delegasi di Aimun 2019? Nah Kak, jadi @kingfaza nanyain kakak mendapatkan apa sih, pengalaman apa aja sih yang kakak dapetin waktu menjadi delegasi di Aimun tahun 2019 kemarin Kak? Mungkin bisa diceritain Kak, walaupun ada sih tadi diceritain di awal dikit-dikit ya Kak. Mungkin kasih lebih lagi ke @kingfaza dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini Kak. Oke, nah ini untuk Aimun ya. Jadi kita kan tahu nih Aimun itu event internasional yang pesertanya itu dari berbagai negara kumpul jadi satu, dan
diskusi bareng-bareng yang awalnya nggak pernah ketemu sama sekali, bahkan mungkin kalaupun lewat chat hanya beberapa, nggak semuanya. Apa ya pelajaran yang paling dulu dapat sih tentang keberanian. Jadi bagaimana kita memunculkan keberanian kita di tengah-tengah banyak orang dari berbagai daerah, berbagai negara bahkan. Jadi di sana kan kita diskusi terus kita juga frontline buat speak up di depan kayak gitu, mengutarakan pendapat kita selaku delegasi dari negara yang sudah ditentukan. Pokoknya kita harus berani, kita harus percaya diri. Jadi kalau kita berani, kita tahu loh ini gimana sih sebenarnya. Kita udah coba, oh kita bisa ternyata kayak gitu. Cuman kalau kita nggak berani untuk mencoba, kita bakalan nyesel nanti di akhirnya. Sedikit pengalaman. Kegiatan Ayimun itu bukan kebanyakan, memang kegiatannya diskusi dan memecahkan suatu masalah yang sudah ditetapkan oleh chair. Jadi orang-orang yang menjadi delegasi dari negaranya di konsil itu wajib untuk berperan aktif, ikut serta, memberikan solusi, memberikan mosi, dan memberikan bantuan untuk negara-negara yang sedang bermasalah. Dan ketika itu untuk menyalurkan solusi kita, aspirasi kita kan harus stand up ya, dan up to point menjelaskan apa solusi kita, pendapat kita, dan kita harus berani menyatakan itu di depan banyak orang, 200 orang lebih dari berbagai negara. Dan terlebih lagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi gini, lebih berani aja gitu. Anggap kita itu sama, kita dari Indonesia. Bukan berarti kita nggak bisa bukan berarti kita nggak berani buat apa sih namanya. Nah, jadi sedikit cerita yang teman-teman. Jadi waktu itu Lulu mau menyalurkan aspirasi Lulu. Jadi majulah ke depan ke queue line atau garis antrian untuk teman-teman yang mau menyatakan pendapatnya. Jadi di situ loh kok deg-degan ya gitu kan. Tapi ternyata ketika kita udah di depan itu nanti bakalan hilang sendiri kok gitu. Toh kita pikir aja kalau kita sama kok kayak teman-teman yang lain kayak gitu. Sama, jadi kita harus berani dan coba aja gitu. Ternyata pas udah selesai malah pingin coba lagi, malah pingin banyak-banyak ngomong kayak gitu. Dan ternyata teman-teman peserta dari Indonesia itu pada aktif-aktif banget dan keren-keren banget. Pokoknya kita bangga, kita bawa nama Indonesia, kita bisa aktif dalam diskusi dan dan kita juga bisa memberikan suara-suara aspirasi kita terkait masalah tersebut dan bekerja sama juga sama teman-teman yang lain dari negara-negara lain. Dan pelajaran yang selanjutnya itu adalah tentang toleransi dan menghargai, karena kita di sana bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi kita juga harus lebih meningkatkan rasa menghargai kita, juga toleransi kita. Nah, jadi kita harus treat them well and maintain your positive face. Jadi gimana ya, kayak kita harus tunjukin gitu, kita sebagai orang Indonesia nih, kita sopan, kita ramah, kita santun, kan gitu ya. Masyarakat Indonesia itu identik dengan seperti itu, sopan, santun, dan ramah kayak gitu. Jadi mereka juga tahu, anak-anak Indonesia ternyata seperti ini kayak gitu. Kita juga harus menjaga nama baik Indonesia dari perlakuan kita kepada mereka. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu baik dan kita juga harus toleransi kepada mereka. Kalau gitu, nah nanti juga pasti mereka akan melakukan seperti yang kita lakukan. Waduh, bener banget Kak. Terkait toleransi itu penting banget, apalagi ketika kita udah bertemu atau berjumpa sama orang-orang atau teman-teman kita dari berbagai negara.
Nah, nih pertanyaan lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, oh ternyata ini udah pertanyaan terakhir Kak di sesi Q&A. Pertanyaan itu dari @riyandi.alman. Setelah segudang prestasi yang kakak miliki sekarang, apa tujuan kakak atau target kakak ke depannya? Dan bagaimana cara kakak menggapai tujuan atau target tersebut? Ini terkait masa depan nih Kak. Oke, boleh langsung dijawab Kak. Silakan Kak Lulu. Oke, nah kalau untuk target Lulu ke depan sebenarnya banyak sih Fiza, dan udah ditulis juga di Dreambook. Tapi Lulu nggak bisa nih buat ngasih tahu satu persatu kayak gitu kan, karena kalau menurut penelitiannya ya, kalau misalkan kita nyebutin nih target-target kita, terus rencana kita ke depannya. Nah, yang pertama itu kita akan lebih yakin, lebih terfokus pada rencana kita, tapi lebih banyaknya hasil dari penelitian itu ketika kita mempublikasikan rencana-rencana kita, malah hasilnya nanti kebanyakan itu nggak terlaksana. Jadi, dan Lulu udah pernah juga kayak gitu, memang banyaknya itu nggak terlaksana. Jadi yang jelas ya, mungkin lebih fokus aja dan melaksanakan semua rencana-rencana yang udah dibuat di Dreambook, yang udah ditulis. Terus juga memperbaiki diri, baik itu dari karakter, termasuk kedisiplinan, manajemen waktu, dan lebih banyak-banyak berdoa juga. Intinya itu sih, doain ya bisa ya. Oke Kak, makasih banyak jawabannya Kak. BTW, pertanyaan yang dikasih Andini merupakan pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, mungkin kita udah hampir di penghujung podcast nih. Dari Rehan, ada gak Han yang nak ditanyain lagi ke Kak Luluhan sebelum penutupan nih Han? Silakan Rehan. Oh ya Kak, sebelum kita tutup atau mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin ada gak sih Kak pesan atau sebuah motivasi lah yang mungkin bisa Kakak berikan kepada pendengar kita yang mendengarkan podcast kita episode kali ini? Dan ada gak sih Kak kira-kira quotes atau kata-kata yang menjadi inspirasi atau kayak pandangan lah Kak dalam Kakak menjalani kegiatan atau hidupan ini lah Kak? Oke Piza, Raihan, jadi ini ya sedikit motivasi yang dibentuk menjadi sebuah quotes. Jadi teman-teman semuanya, hidup ini tentang nikmat dan ujian. Berterima kasihlah untuk segala sesuatu yang indah. Lapangkan hatimu untuk segala sesuatu yang menurutmu belum indah. Dan bersyukurlah atas keduanya. Jadilah lembut namun tangguh. Amin. Jadi itu sih yang bisa Lulu sampaikan sesuai dengan pengalaman Lulu dan cara Lulu menghadapinya, yang pasti membuat kita tenang dan selalu bersyukur juga. Subhanallah Kak, dalamnya kata-katanya teduh dengarnya Kak, dimana sebuah motivasi dibentuk menjadi quotes. Wow. Terus quotesnya yaitu hidup itu tentang cobaan dan nikmat. Dalamnya Kak maknanya. Semoga bisa menjadi motivasi buat kami dan pendengar podcast lainnya kali ini, di episode kali ini ya Kak. Yo nggak bisa ngomong sih Kak, soalnya dalamnya kalimatnya kata-katanya Lalat za tadi tentang ujian dan nikmat. Kenapa jadi pizza speechless? Maaf Kak, maaf, kami kira cobaan kan, soalnya di otak kami tadi cobaan. maaf dan Kak, makasih untuk rawatannya.
Untuk speechlessnya ya kami speechless baik kak. Teduh be dengarnya, kalimatnya dalamnya maknanya. Makasih banyak kak. Buat pendengar podcast IMKJ Unan episode kali ini udah hampir setengah jam lebih nih. Aku sama Rehan nge-podcast bareng Kak Lulu. Seru banget guys, banyak nih yang aku dapat pelajaran dari Kak Lulu, dari cerita-cerita Kak Lulu. Semoga teman-teman yang mendengar podcast kali ini bisa termotivasi juga ya, dan dapetin pelajaran juga dan motivasi juga dari podcast sama Kak Lulu nih. Iya Piza, makasih juga karena udah kasih kesempatan buat kita sharing-sharing kali ini. Terus juga ngobrol banyak. Makasih, dan semoga apa yang kita obrolin dari tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, BTW motivasi dan quotes yang diberi Kak Lulu tadi yang barusan nih yang tentang hidup itu tentang nikmat dan ujian. Nah, itu merupakan sesi akhir pada podcast kali ini. Jadi sebelum aku tutup, mungkin aku sama Rehan minta maaf kalau misalkan kami ada salah penyampaian atau salah ngomong. Nah, terus juga sampai jumpa untuk podcast episode selanjutnya. Nah, untuk bintang tamu tunggu wae. Kalau misalkan kepo kapan dan siapa bintang tamunya, itu bisa teman-teman lihat di IG dan follow. Dan jangan lupa follow IG @imkjunan untuk tahu info lebih lanjutnya terkait podcast dan yang lainnya. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe juga dan like dan komen YouTube IMKJ Unan di IMKJ Unan. Jangan lupa ya di subscribe, di like dan di komen podcast episode kali ini. Makasih banyak guys makasih banyak guys udah denger podcast episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah guys. Dadah guys. Dadah guys. Dadah guys. Dadah guys. Dadah guys. Dadah.